Parsia, baru ada Esmeralda yang terus-terusan akan bisa memberikan damage yang akan masuk ke arah tubuhnya gitu loh. Ya, berarti dari Geek Fam mereka bakal main jauh sih. Feather Airstrike, Death Sonata. Yap. Wah, nggak mau untuk di dive pula, tapi inilah dia game kedua dari Best of 3 Series antara Onyx Esports dan juga tim Geek Fam. Keduanya akan bersiap, jadi mari kita kasih semangat yuk. MPL Arena mana nih suaranya? Ini mereka ini ya, dari kedua tim panas banget, semangat banget loh. Parah timnya. banget. Semangat banget. Ini Pulung mau dadahin player dulu deh. Nah di depan Pulung ada Boots, tuh ada Samo HT, tuh ada Geek jauh tuh lagi di pojok. Kalau Pulung dadahin nggak kelihatan kan? Oh iya. Jadi inilah dia dari kedua tim akan berhadapan satu sama lain. Leg pertama 2-0 tapi ini ada tentunya Geek Fam punya gameplay yang sangat unik ya Om Wawa. Ya, dimana Granger jarang sih kalau kita lihat satu-satunya tim yang bermain marksman sebagai jungle. Ya ini Geek Fam. Geek Fam nih. Iya. Kari udah. Kari waktu itu. Sekarang udah. Sekarang Granger. Nah, sekarang Granger. Oke. Ini dia waktunya, kita akan lihat aja. Bahkan untuk sekarang Parsianya menggunakan skin Phoenix yang itu yang saya sangat idam-idamkan. Tapi saya tidak punya. Oke. Tapi Raptor kali ini langsung aja pergi ke area yang berbeda. Karena udah ada invasi yang dilakukan tapi masih gagal. Oke, dan gengkingan juga terjadi di bawah ya ternyata untuk Boots-nya sendiri. Dimana dia masih sanggup untuk menangani 2 hero sekaligus. Iya, 2 hero sekaligus. Boots berada di area tersebut dan flicker, namun pasti gagal karena Parsianya masih berhasil kabur dari area tersebut, Bude. Iya sih, 1-1 ada pertukaran yang terjadi. Boots ditukarkan dengan Rapture. Tentu di sini Onyx Esports mereka mau bermain galak masuk ke area jungle melihat Hanstock berkutik Purple-nya sebagai sasaran utama bagi tim Onyx. Raptor Finks berusaha untuk melawan backup dan Purple berhasil untuk dirampok. Servit Lens belum berhenti di situ. Swan di area belakang digasak habis oleh Swan. Servit Lens mencoba untuk kabur saja, hanya saling mengganggu satu sama lain di area jungle. Yes, Purple buff-nya diambil, Om. Xaviernya yang main siapa? Drian sekarang. berubah cewek pakai Yuchong. Iya. Ya udahlah Onyx ya. Onyx lah ya. Onyx. Ya udah nih Onyx. Nggak ada yang tahu, nggak ada. Mereka mau gimana terserah. Mau pick Xavier ini game yang pertama nih, Xavier yang di Golden. Enggak bohong dong, kita mau taruh di mid. Iya. Nanti bentar lagi pindah lagi Om dia di jungle. Di jungle nanti Xavier ya di sini. Gak ngerti lagi. Ya, tapi inilah dia turtle yang pertama akan menjadi objektif kah? Biasanya Geek Fam mereka melakukan setup dari area turtle-nya dengan cepat. Tapi kali ini dengan ada cewek di area atas dikecuk dengan The Whale Dragon ditutup oleh tim Geek Fam. Hans mendapatkan poin kill pertamanya, menambahkan pundi-pundi gold untuk itemnya. Oke, sambil menutupin juga purple buff yang hilang, memang ada estimasi waktu yang pastinya akan sangat terlambat sekali barusan. Ada Downy Light lagi yang hampir aja bisa menghilangkan nyawa dari Vince. Tertinggal dari sisi level, belum level 4 untuk Vince-nya, tapi di area dari Turtle udah ada Sirvetland. Langsung berbangun untuk bisa mendapatkan karena Turtle, tapi ternyata jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi nggak dikasih, dan sekarang pertempuran malah langsung berada di area atas, di area top lane, dan Renvia pun menghilang. Yes, Geek Fam bisa mencolong dari segi turtle tanpa retri. Yes, hanya dengan Rhapsody tadi ya. Yes, tapi di sini kita lihat Vince dengan Feather Attack yang memberikan damage yang besar. Sementara Servit Lens tumbang di area belakang harus ditukarkan dengan Han. Mencoba untuk kabur, Wing Spy dikeluarkan. Raptor mengejar dengan Samo HT menjadi korbannya. Sprint di pop up. Kombinasi antara tim Geek Fam untuk membalas inisiasi atau agresivitas dari Onyx Esports terbayar sudah. Wah, kena kapak tadi. Kepentung ya. Langsung kena Hilda dikejar. Masalahnya kalau kita mau adu sprint nama Hilda, ya udahlah. Mohon maaf lahir dan batin. Dia lebih cepat. Dia lebih kenceng. Betul. CC-nya lebih tinggi. Ya, tapi sementara waktu masih imbang sih dua-duanya juga ya. Tapi dari Geek Fam ya itu dia lagi. Kemenangan kecil ketika mereka berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama. Karena turtle tersebut juga akan membagikan EXP untuk teman-teman yang lain. Gak hanya untuk Hansnya sendiri. Tapi untuk di game yang kedua kita yang sekarang ini lebih cepat loh dari tempo playstyle-nya. Iya, terlihat Onyx kayak mereka nggak mau disetir-setir di game yang pertama. Samo HT terkena tetesan dari Vince dengan Feather Airstrike-nya begitu tepat waktu dan tepat sasaran. Ngedapetin satu sama HT tanpa bisa untuk ngeluarin flickernya. Dari Samo HT mungkin itu nggak menyangka bahwa Feather Airstrike muncul di saat yang tepat. Nih dari bawah juga Swan menjadi sebuah
batu halangan yang dimiliki oleh Boots. Karena sekarang dengan adanya harga yang masuk langsung ke tubuh dari Boots yang bisa mereka bertahan sedikit lagi. Ada Johnny Light juga, bantuan dari area berbeda. Namun satu player tersebut, Boots-nya berhasil langsung dimakan. Bahkan untuk kali ini Samohate tertinggal seorang di Rhapsody. Dan satu peluru terakhir masih bisa dikocek. Dan selamatlah sudah Samohate dari area tersebut. Ya, satu flicker menyelamatkan nyawa dari Samohate. Dan peperangan di area bottom lane itu nggak bisa untuk ditahan lagi. 3 member rotasi dari tim Geek Fam mencoba untuk mengambil alih dari segi turtle yang kedua. Black Dragon Bomb dimunculkan, cewek menuju lini belakang. Hans menjadi sasaran utama, tapi Veresak mengusir mundur dari pemain Onyx Esports. Zoning out maksimal, tapi Hans tak terselamatkan. Gak ada yang nge-stop, gak ada Renvi yang bisa untuk mundurin pemain dari Onyx Esports ataupun nge-lock. Enak banget cewek ngejarnya udah. Enak banget. Hanya tinggal Black Dragon Bomb. Hanya ada rondo untuk Ranger yang kabur dari tersebut. Yes, dan nggak bisa kemana-mana juga kalau sudah ditempel seperti itu. Apalagi ketika pasif dari Yuzong ini udah mulai menyala juga. Yep. Kekok di area bawah, Downing Light keluar, cewek udah dimasuki dengan adanya harga cewek. 1 lawan banyak, nggak takut, semuanya dikastrak, semuanya dilawan. Mencoba untuk membalas Rapture di area depan sana. Dan Veteran juga muncul dari tim Geek Fam mencoba untuk melawan defense di area bottom lane-nya sekuat tenaga. Yap, logiknya adalah di Feather Strike ya kabur gitu loh. Dia masih di situ mantengin. Dan sekarang pertempuran akan kembali pecah harusnya. Ada Wings by Wing, tapi Vince masih agak sedikit kebingungan. Bahkan satu player berhasil didapatkan, tapi mereka tidak punya wave minion. Yes, nggak bisa untuk mendapatkan satu turret di area bottom lane. Padahal banyak banget pick off yang udah mereka lakukan. Di menit ke-5 belum ada turret yang hancur. Tapi dari segi item ya udah saling mengejar. Yes, Guardian Helm sudah selesai untuk Surfeit Lens dari cewek sendiri. Ada satu buah War Axe, dan sedangkan yang paling penting adalah Fleeting Time yang dipegang oleh Samohate. Dia akan lebih sering untuk melakukan hard guard ke rekan-rekan yang lain, apalagi kalau berhasil untuk mendapatkan assist atau bahkan dengan point kill-nya. Sementara untuk Hans di sini, Hunter Strike 1 dan kita belum tahu itu bakal mengarah ke BOD atau langsung ke Melvick. Oke, tentu item akan segera dikomplitin, tapi Renvi baru aja nih ngedapetin Dominance Ice. Coba untuk bertahan lebih kuat lagi karena di area atas sudah terlihat ada pergerakan dari Onyx Esports. Mencoba untuk melawan setup, tapi Samohate tak bisa untuk nge-lock Renvi. Sementara di area tengah, Drian Flicker sudah dikeluarkan, dibalas dengan dari Downing Light, tapi lini belakang Surfeit Lens di mengacak-acak pemain dari tim Geek Fam. Wah, nih mereka unik banget loh. Dari Onyx mereka mulai mengacak-acak lagi karena sekarang udah ada sebuah sergap yang langsung dilakukan juga oleh cewek. Terpisah pula, rupturnya seorang diri bisa didapatkan, dia langsung kabur dari area tersebut. Tapi cewek membuat Esmeraldanya, Swannya hanya bisa melihat dari kejauhan di mana turtle-nya akan langsung diambil oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Yes, Onyx mereka mau nge-snowball di game yang ini karena mereka belajar dari kesalahan di game yang pertama. Terlalu pasif membuat Geek Fam bisa bebas. Sementara di game kedua kita ada fun fact nih. Renvi jadi player dengan full hero terluas, yaitu 16 unique heroes. Dan satu-satunya player yang bermain 3 role sekaligus di MPLI di season 9. Oke, MPLI di season 9 ya. Dan sekarang Raptornya oke, berhasil langsung kabur ke area belakang, tapi cewek dengan begitu darah-darah yang langsung menambah lagi dalam tubuhnya. Swan berhasil didapatkan. Mereka ingin lebih. Ada Renvi yang masih menggocek sana sini, sementara untuk Sirvan masih jauh begitu bebas di area belakang. Samohate tertinggal, berusaha untuk diamankan. Geek Fam tak sanggup karena damage yang besar muncul dari tim Onyx Esports membuat Samohate berani maju lagi dan mencoba untuk dipanis Blinker, tak bisa untuk menyelamatkan Samohate. Berusaha untuk melakukan sebuah rotasi atau gocekan, tapi tak bisa. Dengan ada Downing Light pula, Jirian memberikan damage yang besar dari arah mid lane-nya. Buset, itu langsung tutup ya. Langsung tutup ini. Kalau Yves itu langsung tutup toko tuh tadi. Tutup toko tadi ya. Tutup warung langsung di bawah. Ada yang dibuka tapi. Nah, ini 515 M-Word ini akan segera hadir, teman-teman. Pesta akbar tahunan dari Mobile Legends Bang Bang. One dengan skin terbarunya kemarin sudah digunakan pula. Team Pop. Bagus pada. Aduh, pengen daun Sirvet Lance. Udah Rangelat di dalam tubuhnya, siap untuk melakukan team fight. Siapa yang akan menjadi korban pertama karena Raptornya masih begitu tebal untuk sejauh ini. Dengan hepatika udah langsung keluar juga dilompatin. Satu paling Starmoon kena langsung ke arah dia, tapi dia mundur ke area belakang. Dan juga udah ada Push yang hadir. Dan juga memberikan damage ke arah dari Raptor. Renvi maju ke area depan, mau coba untuk ngulangin setup ke area mana? The Way of Dragon malah menjauhkan Samohate. Berusaha untuk melakukan disengage dari Onyx Esports. Mereka nggak mau melanjutkan inisiasinya, sementara tim Geek Fam
memperhitungkan segalanya. Gimana caranya Hans bisa farming secara bebas, mereka berusaha bertahan dan ngeladenin Onyx Esports di area mid lane-nya. Oke, ini 1, 2, 3. Oh, main brawl sekarang ya. 5 hero ada di area mid loh. Ya, dan 5-5-nya ini akan menjadi makanan yang empuk juga ketika Xavier bisa melepaskan Downing Light-nya dan mengenai lebih dari 1 hero. Dan berulang kali juga Downing Light ini dikhususkan. Nyaris ya kalau memang di posisi yang sama tadi bisa jadi purple-nya keambil lagi. Iya. Siapa tahu. Kalau agak ke kiri sedikit Om ya. Kiri dikit lah ya. Berapa derajat? Waduh. Dikit ya, geser. Geser? Dikit. Iya. Oke. Kalau kata anak ini yang kalau baris selangkah aja. Selangkah. Selangkah ke kiri tadi ya. Wow, Downing Light lagi. Lagi. Terus dan karena aja. memang dia nembus ke belakang itu tadi yang kena Renvi dengan Vince. Yap. Dan bus kali ini tertangkap. Sedikit lagi tersisa. Bahkan untuk dari Sonatanya 1 peluru terakhir masih miss. Dan masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah bus. Dan busnya siap untuk melakukan team fight kembali. Yap, dua-duanya ini mau memenangkan dari area Lord-nya, mengakuisisi areanya perlahan. Tapi pasti Swan ke arah lini belakang dari Onyx Esports, Downing Light. Nggak ada yang bisa connect, tapi Swan memporak-porandakan lini belakang dari Onyx, membuat Boots sendirian. Mencoba untuk berhadapan satu sama lain, Swan memakan damage terlalu besar, bertahan ke area belakang. Tapi inilah dia, Swan masih bisa bertahan dan kabur. Sementara Vince menjadi korban selanjutnya. Cewek mengarah ke arah lini belakang, Black Dragon mau menyusul ke arah Hunt. Tapi dari Onyx Esports mereka masih mau lebih dengan Cewek yang masih bertahan dengan adanya harga dari Samoa. Cewek still survive. Menahan begitu banyak, tipis banget, tapi dia masih bisa selamat dan survive. Gak ngerti gue sama Cewek gimana cara mainnya. Gak ngerti sama sekali gue bawa. 1 kotak terakhir dan ternyata ada Angela yang berhasil juga untuk merasuk ke sana dengan Heartguard. Gak ada 1 kotak bahkan tadi. Hanya ada sedikit darah yang dimiliki oleh Cewek. Berhasil dia mempertahankan hingga positioning yang sangat-sangat baik antara nahan atau maju. Membuat orang ragu untuk nahan atau maju pula gitu loh. 1 naga ya di depan sana ya. Dari Onyx ini Dania, ini tempo permainan yang sangat berbeda dimainkan oleh Onyx, di mana mereka sangat agresif semenjak awal permainan dan juga mereka berusaha untuk mengontrol, mendapatkan map dan mereka berhasil untuk mendapatkan semuanya. Ya, dan Geekfam berhasil sih buat untuk mundurin Onyx dari sisi Lord-nya, tapi bayarannya tuh mahal banget. Dan permasalahan ini gimana untuk ngantin Cewek ya? Kayak banyak banget yang udah dikeluarin, tapi masih belum bisa untuk men-take down Cewek. Dan itu Downing Light kemana-mana sih. Kalau bukan ke Parsha ya udah ke Granger aja, ke Hans. Nih pokoknya masalahnya di dalam 1 garis mau dimanapun kalian berada, mau di belakang dinding, mau di mana juga, ya udah tembus aja di medan. Mungkin sesaat lagi akan ada sebuah momen yang menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan di game yang kedua kali ini karena di area yang berbeda. Cewek dan juga Swan yang masih melakukan fight. Udah terlihat posisi dari Vince. Ada buru dikejar naga dan juga Hans yang menjadi sasaran utama. Lompat karena berbeda. Furious Dive pada Dragon Dance semua dikeluarkan juga. Udah ada 1 player langsung menghilang dan itu adalah high ground yang mereka juga oleh pemain dari King Famadi. Sementara untuk Karina yang mulai maju ke depan dan berhasil mendapatkan juga ke arah 1 player dari Geek Fam. Yes, 2 member hilang dari tim Geek Fam membuat Onyx Esports terbuka. Sudah potensi mereka mengamankan Lord tanpa adanya kontes. Lord yang pertama di menit 12, Lord yang sudah ter-enhance akan sangat membantu Onyx untuk menembus ke arah inhibitor milik tim Geekfam. Tapi di sisi kanan sana, walaupun ini Lord bisa diamankan, ada yang lagi dikejar-kejar. Samoa HT harus berhadapan dengan Swan, tapi Swannya memilih untuk mundur. Ini udah bukan pilihan yang tepat, nggak bisa untuk di-burst juga Samoa HT nih Om. Agak berat untuk tim Geekfam melakukan defense juga, walaupun ada Parsha. Tapi super dive dari Onyx Esports yang bakal bikin semuanya kewalahan. Itu Downing Light lagi dan lagi 2 game, 2 purple buff, 2 Downing Light ya Om. Ya, dan pemandangan yang cukup langka di mana Angela yang mengejar Esmeralda. Iya, di mana-mana biasanya. Esmeralda yang ngejar. Nah, itu dia. Ngejar dibalas Om. Ngejar dibalas juga ya. Tapi dari Onyx mereka damage-nya dalam banget ya. Magic Shoes, Enchanted, ini cooldown udah dapat. Clock of Destiny, Lightning Transient juga. Dan itu buat Brian seorang diri. Yap. Nih, pertempuran antara Cewek dan juga Swan ya udahlah ya. Ini pasti akan sangat-sangat lama sekali. Barusan ada Renvi langsung hadir. Berhasil mendapatkan karena dari Cewek punggungnya ditendang masuk ke dalam inner turret lewat Way of Dragon. Dia sendirian di area bawah dan Geekfam memilih untuk menanggulangi lini bawahnya dulu tuh. Terlihat sendirian dari minimap pun Onyx Esports mereka bertumbuh di area top lane bersama adanya Lord, tapi dengan Feather Airstrike mengusir mundur Lord, menyapu bersih dan inhibitor akan berdiri teguh. Nih, 1
satu player tadi ceweknya 5 loh Om. 5 betul. Kalau enggak dia bakal ya tetap di sana. Kerstatsnya aktif. Terus juga masih bisa mainin Dragon Tail-nya sendiri. Dan masih untuk di Lord yang pertama sih tadi, jadi masih stabil mungkin buat Onyx, gak mau terlalu terburu-buru juga. Barusan ada shock terapi lagi ya dengan Onyx yang harus dikeluarkan. Ada mistiknya juga langsung connect. Tapi barusan push-nya dengan Wave Dragon guna untuk langsung menjauhkan aja. Tapi Renvia berhasil selamat sejauh ini. Walaupun udah retribusi, ada pelatih retribusi dalam tubuhnya. Dia mungkin udah memberikan efek bakar yang begitu menyakitkan. Onyx like-nya again and again berhasil mendapatkan karena satu player yang dimiliki oleh Geekfam. Dan Vince menjadi korbannya. Yes, di ujung rumah udah masuk ke dalam base tapi dia tak bisa selamat. Nyaris saja dia bisa bertahan tapi tidak. Ada Drian dengan kekeran maut, headshot. Vince pun hilang. Oke, dan ya mungkin itu keunggulan dari Xavier yang sekarang dengan global damage yang bisa diberikan oleh dia juga. Ngitungnya tepat banget, tapi sekarang perhitungan dari Geekfam dari Renvi rupanya tidak tepat. Maju terlalu jauh dari rumahnya. Onyx Esports menangkap dan terus menerus untuk memberikan pressure dari arah bottom lane. Ada Samoat yang melakukan split push di area tengahnya, udah diusir pula. Tapi Hunter tertangkap di area atas. Waduh, sakit banget loh itu Donny Light. Coba lihat, sekarang ceweknya berhasil menjadi abang-abangan yang langsung mengusir mundur 3 player sekaligus dilompat tinggal Palistarmu. Tapi ceweknya mendapatkan darah begitu banyak juga dengan pasif yang dia miliki. Belum lagi dengan Love Heal yang dimiliki oleh Angela. Semakin-makin sih darahnya. Iya, dan semakin-makin. Vince lagi mau mendekat, mau keluar dari base, kena Downing Light. Balik lagi, ngisi darah lagi ya kan. Karena sekali kena ke dia ya, itu 1800 sampai dengan 2100-an damage yang diberikan oleh Downing Light sendiri. Dan kontrol map dari Onyx yang dari sekarang belum bisa ditembus oleh Geekfam. Ya, 3 lane-nya masih berdiri teguh dan kokoh. Nggak ada satu turret pun yang hancur di tangan Geekfam di game yang kedua ini. Mereka mengontrol laning-nya dengan Angela yang bisa nge-split juga. Dia dengan mudah join the fight. Dan real time win probability by Samsung Galaxy A Series 68% ke tangan Onyx Esports. Tapi tentu Geekfam masih punya kesempatan 32%, itu angka yang cukup besar untuk game ini Om. Yes, masih ada kesempatan selama bukan Lord yang sudah evolve ya, yang diambil oleh kedua tim ini, karena itu menjadi Lord penentu juga. Dan dari base turretnya ini masih sama-sama berdiri juga, masih tetap sama, cuman ya bedanya adalah dari Onyx mereka punya 2 hero yang punya global presence. Satu Angela, yang kedua adalah Xavier juga. Jadi mereka nggak perlu terlalu mendekat, dan dengan kehadiran 3 hero aja ini sudah cukup menakutkan. Mungkin dari Boots ya, kita tahu ini adalah hero yang kuat dari landing phase, tapi dia bakal sulit untuk melakukan team fight. Namun sejauh kalau kita lihat kerjasama dari Onyx, Boots selalu ada cover dari belakangnya, yaitu adanya Angela dan juga adanya Downing Light yang diberikan. Jadi damage-nya bakal sangat cukup sekali, dan juga dia memiliki defense yang luar biasa. Dan siapapun sekarang nggak bakal ada yang mau mendekati juga ke arah Boots ya. Nggak bakal ada yang mau, karena tadi efeknya pun udah terlihat. Dimana Chow darahnya separuh, tapi udah dengan status step yang dimiliki. Sekali tubruk, hilang. Ini ada pancingan sih. Ini bakal terpancing atau enggak tim Geekfam, karena Lord sudah tinggal 2 bar saja. Raptor maju ke area depan, Swan dan Renvi menyusul dari arah samping yang nge-flank, mencoba untuk mencari di mana berada Drian. Mencoba untuk difokusin, tapi lini belakangnya Downing Light keluar, harus menjadi korban pula karena digasrak oleh pemain dari Onyx Esports. Mencoba untuk menuju ke area lini belakang. Renvi masih dengan immortality-nya, Raptor masih bisa selamat ngibrit untuk menyelamatkan dirinya. Sementara immortality pecah, Renvi pun tumbang. Wow, 3 player berhasil diambil lewat sebuah bait yang memang mereka rencanakan, yang mereka memang lakukan. Walaupun ada 2 bar HP Trista dari Lord, itu nggak apa-apa. Mereka berfokus ke keadaan yang berbeda. Dimana untuk sekarang ada ada Wings by langsung dikeluarkan juga oleh Vince. Boots-nya nggak berhasil untuk memberikan damage juga ke arah dari Raptor. Dengan adanya 1 katapult masih bisa dihilangkan dengan 1 lagi pergerakan. Feather High Strike yang langsung ditabrak ke bagian depan. Bahkan Raptor yang seorang diri gak bakal mampu untuk bisa menahan dan damage yang dikeluarkan dari Onyx Esports. Bisa aja mendapatkan game yang kedua sekaligus mendapatkan upper bracket untuk mereka. Wow, inilah dia Onyx Esports 2-0 kembali mereka hasilkan. Dan ini menjadi penentu juga kan upper bracket. Betul. Match ini akhirnya membuat Onyx semakin aman. Semakin aman dan udah fix lah, udah pasti nih. Udah dengan hanya sisa 1 pertandingan lagi di kompetitor dia. Besok. Iya, di kompetitor dia ini untuk dari Aura ini juga udah sisa 1 lagi, udah agak sulit untuk ngejar dia nih. Dengan ada match win and lose yang sangat-sangat begitu berarti, ya udah Onyx sangat-sangat berbahagia.